Kalau di sini tuh ada sisa-sisa makanan yang belum dibersihkan. Ini berbahaya atau tidak? Nanti kita tanya langsung. Halo bosku, nih welcome back to my channel. Di rumah diskus kita sedang berada di tempatnya teras diskus nih. Kalau teman-teman sering lihat YouTube yang muncul teras diskus itu, ini nih orangnya nih di atas. Dia lagi manjat-manjat, kita nggak tahu nih lagi ngapain nih. Langsung aja kita cek-cek ya. Kayaknya lagi seru nih. Ini Bang Jaket nih, teman-teman ini pasti udah kenal nih kan? Karena kita udah pernah nge-review punya dia. Nah sekarang kita lihat teras diskus. Nah ini ownernya nih. Ini ownernya. Ini kenapa Bang? Kok tadi manjat-manjat di atas itu? Nggak ada yang dipanjat. Wah, gitu aja. Waduh, setelah kita videoin ternyata ownernya langsung pergi guys dari sini. Nih kita lihat nih ya, apa yang terjadi di sini. Kok kayaknya seru banget dia. Nih, di sini ada burayakan. Ini maaf ya guys, karena saya nggak pakai mikrofon. Kalau berisik mohon dimaafkan. Nah, ini yang sangat-sangat rentan ya. Jadi yang diperhatikan sama mereka tadi ini. Memang sekarang ikan diskus kayaknya lagi musim pancaroba katanya. Nah, ini teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat kalau di sini airnya hijau. Nah, di sini ada kotoran-kotoran sedikit. Nanti kita tanya-tanya sama ownernya apakah ini berbahaya atau tidak ya. Nah di sini ini sedang bertelur nih, kalau teman-teman bisa lihat telurnya itu di paralon tapi warna putih. Nanti kita tanya-tanya ya sama ownernya. Di sini juga nih teman-teman bisa lihat kalau di sini tuh sedang ada penggendongan nih, dia nyamperin kita. Nah di sini ada konnya tapi nggak dipakai. Ini kayaknya mantap sekali ya. Nah di sini ada ikan juga. Di sini yang high quality tapi agak-agak warnanya kehijau-hijauan. Nanti kita tanya sama orangnya apakah lumut di sini itu berbahaya atau tidak. Nanti langsung kita tanya ke ownernya teras diskus. Nah teman-teman bisa lihat kalau di sini tuh ada sisa-sisa makanan yang belum dibersihkan. Ini berbahaya atau tidak? Nanti kita tanya langsung. Ikannya bagus-bagus ya teman-teman, cerah-cerah. Nah di sini juga teman-teman bisa lihat, dan di bawahnya sini juga. Ini lumut-lumut seperti ini teman-teman, ini jangan heran ya, karena biasanya kayak gini tuh langsung dari sinar matahari. Jadi kalau air yang terkena sinar matahari langsung tuh biasanya akan berlumut. Nih. Nah ini itu profilnya teras diskus. Jadi kalau teman-teman lihat YouTube yang sering muncul teras diskus, nah inilah ownernya nih sedang bersantai nih. Ini kita tanya-tanya nih sama ownernya nih, Bang. Ini tadi saya lihat ini abang akuariumnya ada warna-warna kehijau-hijauan itu. Kira-kira aman nggak Bang untuk ikan? Ya kalau hijaunya cuma sedikit sih aman. Kalau banyak ya bau amis. Nanti lama-lama ikannya juga kena penyakit. Kena penyakit ya. Berarti kalau ada hijau-hijau kayak gitu langsung dibersihkan gitu ya? Enggak juga sih, cuma di filter-filter aja. Cuma di filter-filter aja. Cuma di situ kan ada lampu UV. Ada lampu UV di dalam filter tuh. Makanya dia udah aman ya. Aman. Nah terus sisa-sisa makanan itu kan kata orang-orang itu ada bakteri-bakteri jahat, itu kira-kira aman nggak untuk ikannya? Itu kan udah terurai, udah siklus nitrogen cycle udah jadi. Jadi nggak apa-apa ya. Amoniak lah. Berarti memang harus tetap dibersihkan juga ya sebenarnya kalau mau lebih bagusnya. Iya, sebulan sekali paling disedot-sedot aja. Sebulan sekali. Ya, itu kan air ada netes dikit-dikit, dia ganti air sendiri. Selain filter ada air netes-netes dikit. Dia sirkulasi. Keren juga Bang ini Bang. Nah guys, kita diajak masuk sama yang owner teras diskus tadi. Ini dalam rumahnya nih. Nih, aduh displaynya di mana-mana. Nah, ini ownernya nih, Bang Andi nih. Ini aduh, ngapain Bang malam-malam masih kerja terus ini kayaknya? Ini mau masang lampu LED nih. Aduh, banyak banget ya. Tadi situ ngerecokin aja. Di luar, di dalam.
Nah sekarang ini di dalam ya, tadi di luarnya ya. Aduh, displaynya di mana-mana ya. Waduh, ini belum ada isinya bang ini bang. Kok kosong bang? Yang ini belum diisi. Memang sengaja belum diisi ya? Sengaja belum ada. Duduk aja dulu sini. Iya, kita lihat-lihat dulu nih yang ada di sini nih sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh. Oh, nih ikannya mantep juga kalau di sini. Tuh, keren. Nih, pemandangannya tuh kalau dari kursi sini memandangi ke sini tuh sambil nonton TV, sambil lihat ikan juga ya. Waduh, mantep juga ya. Ini sih ada dua pemandangan yang spesial nih. Ini bagi teman-teman yang penghobi ikan diskus. Nah, patut dicoba nih kalau di rumahnya nggak mau ada lemari-lemari, pakai gini aja nih. Kalian bisa lihat. Nah, kita sekarang mulai berbincang-bincang nih sama owner Teras Diskus. Nah, Bang, tadi kan saya lihat tuh di depan di display itu kan kayak ada air yang warna hijau-hijau. Kadang-kadang teman-teman kita nanya nih, itu berbahaya nggak sih? Tadi kan cuma sekilas tuh jawabnya nggak full. Jadi kita nanya lagi nih secara full nih, gimana bang? Oh ya, air hijau tadi tuh sebenarnya kalau kena matahari, kena matahari timbul lumut dikit-dikit. Nah lama-kelamaan dia nyebar ke air, airnya jadi hijau keruh. Nah itu bahaya nggak sih untuk ikan? Kalau misalkan air warna hijau, dibilang bahaya enggak, dibilang bahaya ya juga bahaya ya. Kadang-kadang itu lumutnya bau amis kalau misalkan dia terlalu pekat hijau. Itu penyebabnya apa bang biasanya? Ya biasanya alga, dari lumut hijau. Berarti kena paparan matahari langsung paparan ya? matahari langsung. Jadinya timbul hijau, makanya harus ditutupin. Tapi Kalau kadang juga kalau ikan diskus itu dia mau nggak sih makan lumut? Kadang biar aja sih banyak lumut nanti dimakan. Lah itu bener nggak tuh persepsi orang? Kadang-kadang kan aneh-aneh nih pertanyaan orang. sebenarnya sih kalau misalkan lumutnya udah jadi coklat, lumut mati itu nggak apa-apa. Tapi kalau lumut hijau itu nggak bagus. Menyebar di mana-mana ya? Iya, nggak bisa dipandang juga, nggak bisa dilihat. Walaupun pakai air atau filter, tetap juga masih nggak bisa. Kalau cuma modal biofoam doang tetap kecuali ganti air. Itu juga some filter. Kalau misalkan filternya nggak memadai juga hijau juga ya. Makanya itu udah jernih. Gitu. Jadi teman-teman dengar ini, kadang-kadang teman-teman katanya kemarin nggak apa-apa biar aja, itu salah teman-teman tuh. Nah ini langsung kita nih dari Teras Diskus. Nah terus bang, yang tadi kan kayak ada cacing-cacing sisa-sisa makanan. Nah itu berapa lama sih boleh kotor kayak gitu? Tadi kan saya lihat itu banyak tuh di depan. Sisa-sisa makanan biasanya sampai sebulan juga nggak saya sedot-sedot. Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa, karena udah terurai dia. Sistemnya udah jalan, udah mature. Kalau awal-awal jangan, kalau misalkan filternya belum mateng jangan. Tapi kalau misalkan udah mateng ya biarin aja, nggak jadi masalah. Dia air juga tetap jernih ya? Air tetap jernih. Kadang-kadang walaupun air jernih itu nggak memadai, maksudnya tetap aja kena penyakit. Nah itu apa sih penyebabnya biasanya? Biasanya kalau musim pancaroba kan Oktober, November, Desember ini kan biasanya musim velvet. Nanti keliling aja nih di bulan besok. Kalau dulu itu semuanya tuh farm ikannya velvet, lemas semua. Berarti ada musim-musimnya juga ya? Ada. Sama juga kalau manusia ya berarti. Kalau pancaroba kan kita dituntut jangan ganti air. Sebenarnya malah ganti boleh dikit. Maksudnya yang kotor-kotor di bawah gitu ya kita sedot, kita ganti dikit gitu ya. Sesuaikan sama ukurannya yang semula. Iya, banyak yang udah main diskus lama juga burayaknya masih pada oleng ya, kayak karena itu sih. Sebenarnya kan kalau burayak nggak boleh ganti air banyak. Gitu. Yang harus diperhatiin itu filtrasi yang kuat. Filtrasi ya. Kecuali kalau mau ganti air, tampungannya udah benar-benar mateng. Udah benar-benar mateng baru boleh. Kebanyakan kan pakai housing filter, housing filter 3 step, nah terus sudah di tampungan airnya udah ditaruh lampu UV atau sebagainya. Aerator juga ya di dalam itu ya. Jadi udah benar-benar mateng, bukan air baru sehari 2 hari sebenarnya. Sebenarnya itu salah.
coba aja lah kalau misalkan walaupun sehari 2 hari kita bilang mateng, tapi kalau kita nggak pakai lampu UV ataupun aerator tetap masih sama ya jatuhnya ya. Perbedaannya tuh jauh banget lah. Iya, makanya ganti air di sini tuh yang petani-petani kalau yang ikannya gede kebetulan aja, tapi kalau misalkan untuk suatu yang apa terus menerus itu kayaknya jarang sih, kebanyakan gagal ya daripada berhasil. Iya. Berarti ngeri juga sebenarnya ikan diskus nih, tergantung perawatan awalnya ya. Kalau kita perawatnya seperti ini, ya udah kita ikuti cara itu aja gitu ya. Iya, bahkan petani sama penghobi yang melihara tapi penghobi filternya bagus ya, ikannya juga lebih Bagus, cepat, ya. cepat besar, cepat bagus. Mulai teman-teman, ini mohon maaf sekali kalau suara kita agak pelan karena memang saya kebetulan lupa bawa mikrofon. Jadi ini langsung dari kamera. Nah terus Bang, tadi saya lihat tuh katanya ada ikan indukan yang dikasih burayakan lain. Maksudnya indukannya misalnya pigeon, kita kasih burayakannya blue diamond untuk ngejaga itu boleh gak sih Bang sebenarnya? Itu dari Jako tadi, dari teman. Dia ada satu indukan inang asuh. Sebenarnya dia ada 3 pasang inang asuh. Waktu ikan lain bertelur ditaruh ke inang asuh itu, dan itu nggak dimakan. Ya, inang asuh biasanya ikan yang walaupun jelek tapi dia kalau mau inang asuh jaga burayak ya itu bisa ya? Ya itu harus dipertahanin gitu. Berarti itu harus kita latih, bukan sembarangan indukan langsung kita kasih burayak. Nggak bisa gitu ya? Iya, saya pun juga nggak punya indukan inang asuh, itu dia dapat aja ikan kayak gitu. Ditaruh burayak juga tanpa gelapin lampu tanpa apa juga aman ya, dimakan, aman-aman aja. Berarti itu ada sendiri. Nah kalau kita langsung ngambil dari indukan-indukan lain kita taruh, itu pernah coba nggak Bang? Efeknya apa ya? Apakah ikan itu dimakan atau dibiarin aja atau diapain? Kalau waktu indukan lain begitu kita taruh langsung dipatok, dimakan, ditelan, tahu satu habis lama-lama. Nah kalau inang asuh enggak, beda, ada yang inang asuh bisa tapi pakai metode apa lampunya dimatikan dulu atau telurnya digurung dulu baru dia mau gendong. Nah kalau inang asuh itu biasanya umur berapa bulan baru boleh dilepas atau baru boleh dicampur ke inang asuh itu umur berapa bulan misalnya? Ya dari telur juga udah bisa ditaruh. Bisa ya? Dari telur yang udah dibuahin bisa ke inang asuh. Berarti telur yang di kon itu kita taruh di inang asuh, dia nanti nembus-nembus di situ tuh, ngejagain dari situ. Iya, dia jagain gitu. Mantap juga ya? Iya, bagus. Makanya kalau ketemu ikan inang asuh itu ya beruntung lah. Nah, kalau telurnya itu di akuarium nempel atau di paralon yang nggak bisa kita pindahkan, berarti inang asuhnya kita taruh di situ. Ikannya aja pindahin, inang asuhnya. Inang asuhnya aja. Bisa umur berapa bulan Bang boleh dilepas? Apanya dilepas? Misalnya dipisah lah, disape gitu. Disapi dari inang asuh? Iya. Ya tergantung. Bebas-bebas aja mau satuin baru dilepas atau baru umur 14 hari dilepas dilepas ya terserah. Bebas ya? Bebas aja. Mantap juga berarti ya? Iya. Nah tadi saya lihat itu rumah di depan tuh display Bang ya. Sebenarnya harusnya nih kita review semua nih, cuman kita nggak usah lah semuanya, cuman kita lihat display sama yang di ruang tamunya aja. Yes, itu dapat inspirasi di ruang tamu tuh dibikin kayak gitu tuh gimana loh maksudnya? Dapat inspirasi nih, dibuatlah seperti ini gitu. Itu dari mana? Kayak pengen apa ya, nge-lab laboratorium aja gitu, melajari ikan lebih dalam. Sebenarnya juga masih belajar juga saya. Ya masih kadang-kadang ketemu titik-titik gagal, titik-titik pasti namanya makhluk hidup pasti ada trouble segala macem ya. Iya masih ada. Nah ini kan musim pancaroba nih, sekarang bulan yang ujungnya berber walaupun September apa segala macam itu kan kita belum tahu nih musim pancaroba. Nah supaya ikan tetap sehat tuh penanganannya tuh apa Bang? Tipsnya untuk teman-teman nih, tips yang bagus lah, yang mudah dan simple, nggak perlu yang repot-repot karena banyak diantara teman-teman kan kadang kesibukan sehari-hari juga.
Nah itu gimana? Apa airnya nggak usah diganti atau diganti cuma berapa persen? Atau ada tambahan lampu UV, aerator harus ditambah atau gimana tuh? Gimana bang? Yang penting filtrasi sih kalau misalkan ngadepin pancaroba atau musim-musim yang ekstrim, yang penting itu sih. Yang penting itu ya. Filtrasi harus dijaga benar-benar. Filtrasi harus dijaga benar-benar. Gitu. Nah itu makanya jangan ganti air di musim itu. Di musim itu ya. Iya. Tapi kalau ganti musim dikit lah. Kalau musim yang lain kayak musim panas, nah itu nggak jadi masalah ya. Ya tergantung, kadang juga ketemu masalah juga. Namanya ikan juga ya. Namanya ikan. Makhluk hidup. Nggak bisa prediksi. Mungkin kita tadi udah lihat-lihat juga pumpnya. Nanti kita lihat-lihat yang lain-lain kayaknya udah durasinya udah agak panjang. Nanti kita akan coba secara detail lah gitu. Mungkin ada yang disampaikan bang kepada teman-teman nih supaya mereka nggak pantang, nggak putus asa lah dalam melihara ikan diskus, karena kan ikan ini ikan rentan. Iya paling ya kalau udah dari hobi atau senang hati sih nggak bakalan pantang nyerah. Kalau yang pantang nyerah itu yang cuma ikut-ikutan doang. Ikut-ikutan doang. Ikannya mati, gagal, udahlah langsung jual aja atau gimana gitu. Iya. Berarti ini tipsnya nih apa bang? Supaya mereka tetap semangat gitu teman-teman kita. Ya banyak-banyak belajar aja, lihat-lihat sekarang kan udah banyak konten-konten kan, termasuk rumah diskus, teras diskus. Nah itu termasuk salah satunya yang membagikan tutorial cara penanganan ikan diskus, pelihara dan yang lainnya gitu. Mungkin ini aja, nanti teman-teman bisa lihat langsung channel YouTube-nya Teras Diskus. Ini membahas seputar ikan diskus juga. Yang teman-teman belum tahu sebelumnya, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Teman-teman bisa langsung lihat di situ. Nah, di sini juga Teras Diskus menjual berbagai ikan yang ada di Tokopedia. Nah, itu juga teman-teman nanti bisa langsung lihat aja di situ. Kalau memang cocok langsung dibeli, kalau enggak lihat-lihat juga nggak jadi masalah gitu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja video kita kali ini. Nanti kita akan grebek-grebek lagi farm-farm yang lain. Yang saya akan membawa mic-nya. Kali ini nggak tahu kenapa tadi memang benar-benar lupa nggak pakai mikrofon. Jadi mohon maaf sekali kalau suaranya agak pelan gitu. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai ketemu lagi.